Menurut data, Sumbar, Sumatera Barat atau Padang itu masuk provinsi paling intoleransi di Indonesia. Saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama yang bikin datanya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini ya pasti banyak di antara yang nonton video ini berpikir bahwa saya ngada-ngada. Enggak, ini berdasarkan data, fakta. Di Indonesia itu ya kalau ada orang yang jujur memberikan data dan fakta itu ya, lebih baik mulut saya tuh dibungkam gitu. Diam lu, tahu apa lu tentang intoleransi? Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Sok tahu lu. Ya, warga Konoha sering ya melontarkan kalimat seperti ini ya. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini tidak ada yang namanya introspeksi. Bayangkan ya, setelah saya bongkar data ini, ya banyak orang yang mengatakan, oh itu nggak benar datanya. Jadi dari awal juga sudah disangkal, artinya tidak akan ada yang namanya introspeksi diri. Woi, tidak akan ada introspeksi diri. Karena apa? Karena dari awal juga sudah ngeyel gitu, sudah egois ya, sudah membungkam mulut saya. Diam kamu. Sumbar itu adalah kota toleransi. Toleransi dari mana? Ada banyak kok kejadian-kejadian ya di Indonesia. Salah satunya terjadi di Sumbar kemarin itu di Padang ya, kasus intoleransi di Padang. Persekusi ibadah paksa di rumah doa. Kalau misalnya dia mengatakan, oh salah pendetanya dong, salah oh, umatnya, kenapa berdoa di situ, kenapa beribadah di situ? Itu kan bukan gereja, nggak ada izinnya. Nah, ini pemikiran yang paling tolol gitu, yang paling bodoh gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Emang kalau pengajian, tahlilan, dan lain sebagainya, emang harus ada izin gitu? Emang mereka izin kalau pengajian gitu, tahlilan gitu? Ada izinnya? Nggak ada kan? Emang semua masjid yang ada di Indonesia itu ada izinnya? Enggak kan? Baca data deh. Ini saya tampilkan datanya. Apakah semua musola yang ada di Indonesia itu ada izinnya? Enggak ada. Lalu kenapa dipersekusi? Ya karena kebencian-kebencian mereka, karena mereka intoleransi. Enggak ada alasan lain. Ya karena minoritas, karena merasa bahwa minoritas itu lemah. Bayangkan ya, umat Kristen di Indonesia berdoa saja harus minta izin. Woi, berdoa harus minta izin. Jadi negara ini ya, Konoha ini sudah lebih-lebih daripada negara pada penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda nggak ngelarang bikin masjid, nggak ada tuh sejarahnya. Bahkan Belanda ngebantuin bangun masjid, bangun gereja dan sebagainya. Jadi kita itu sudah melebihi zaman Belanda sebenarnya kalau boleh jujur ya. Harus fair dong ya, mau minoritas mau mayoritas ya. Makanya saya nggak terlalu suka mengatakan minoritas dan mayoritas. Di video sebelumnya ya, ketika saya bahas tentang ada fenomena unik di mana ada sebuah video saya menemukan di Facebook lewat di beranda saya. Ada seorang bapak-bapak yang punya warung Padang mengeluh sepi dari pagi sampai sore. Dia mengatakan, apakah ini pengaruh daripada kejadian di Padang kemarin? Nah, di video saya itu banyak orang yang komen ya, ada pro dan kontra juga. Ada kalimat-kalimat yang nggak enak juga ya, nggak jadi masalah, saya juga anti kritik ya. Tapi saya melihat ya, kalau saya memperhatikan, kebanyakan netizen-netizen di Indonesia itu, terutama agama minoritas ya, mereka mengatakan kalau diduga ya membela apa yang dilakukan oleh monyet-monyet yang mempersekusi orang ibadah itu, kalau mereka tidak membelanya, kita nggak terlalu masalah. Ya, pada faktanya mereka membela kok. Ada ya seruan untuk ya jangan sampai ini dibawa ke ranah hukum. Apaan seperti itu? Jangan seperti itu dong. Harus fair ya. Jadi di video itu ada banyak ya netizen yang mengatakan, kita harus boikot warung Padang. Kita harus boikot sate Padang. Kita harus boikot warung Padang. Di daerah saya itu ada warung Padang. Ya semenjak kejadian itu saya sudah malas ya beli ke warung Padang. Biasanya saya suka bagi-bagi ya tiap minggu 20 bungkus ya ke anak yatim. Warung Padang saya beli di sana. Tapi semenjak kejadian itu saya ogah, malas.
Ada banyak komentar-komentar seperti itu ya. Ada banyak seruan boikot warung Padang. Disclaimer on ya, saya tidak menyuruh yang nonton video untuk boikot warung Padang. Saya nggak nyuruh ya, tapi gini guys ya, mungkin saja ya, mari kita berpikir dari sudut pandang mereka dulu ya. Jadi teman-teman yang beragama Islam, Muslim, mari kita saja berpikir dari sudut pandang mereka dulu deh ya. Kita pahami dulu gitu penderitaan mereka. Menurut data ya, ada sekitar 1.000 rumah ibadah yang dibakar ya, rumah ibadah minoritas di Indonesia semenjak reformasi. Jadi kalau ada 1.000 kali itu artinya semacam, mohon maaf ya, ini ada dugaan pembiaran dari pemerintah Konoha kemudian ya. Ini karena orang Kristen selama ini diam gitu, nggak ngapa-ngapain, diam aja. Bayangkan 1.000 kali ya, tampar pipi kanan ya, kasih pipi kiri itu cuma 2 kali doh. Nggak pernah sejarahnya ditempelin gitu sampai bonyok gitu, nggak ada tuh, cuma 2 kali loh. Jadi itu mungkin yang ada di pikiran mereka. Kenapa bisa sampai 1.000 kali? Itu artinya ada pembiaran. Jadi mereka tidak percaya lagi dengan penegak hukum ya. Bisa aja nanti dilepasin, itu kita nggak tahu kan. Ya, pura-pura ditahan tapi 2 minggu, 3 minggu. Bisa aja dilepaskan ya kan. Tapi mereka memilih jalur menghukum melalui hukuman sosial. Karena hukuman sosial itu yang paling parah sebenarnya. Mereka secara diam-diam memboikot, itu yang paling parah. Jadi saran saya bagi yang nonton video nih ya, teman-teman yang berasal dari sumber itu, ya jangan menyangkal gitu, jangan menyangkal mengatakan bahwa, "Oh itu bukan orang Padang, oh itu ya dari kelompok aliran ini, aliran itu bukan dari kelompok kita." Jadi jangan seperti itu. Ya, giliran ada orang Padang yang berprestasi diklaim, "Oh itu orang Padang, oh itu saudara saya." Jangan seperti itu. Ya, kalau prestasi diklaim, tapi kalau keburukan seperti ini nggak mau. Ya harus, mau prestasi, mau keburukan harus ini dong, sama-sama introspeksi diri ya. Sama-sama menerima. Ya minta maaf gitu. Kalau Anda sudah minta maaf, introspeksi diri. Oh kenapa ya? Menurut data, Sumber itu salah satu provinsi paling intoleran di Indonesia. Harusnya seperti itu. Ada dialog gitu, ada perubahan-perubahan. Jadi kalau dari awal saja mulut saya sudah dibungkam gitu, diam lu nggak tahu, jangan dibesar-besarkan. Jadi kalau saya ngomong seperti ini mendadak ya, mendadak agama mayoritas di Konoha itu bicara tentang kebangsaan. Oh kamu membelah bangsa, oh kamu memecah bangsa. Coba bayangkan ada 1.000 ya rumah ibadah yang dibakar, rumah ibadah minoritas. 1.000. Apakah ada yang bicara tentang kebangsaan saat membakar rumah ibadah itu? Nggak ada kan? Waktu kemarin persekusi itu apakah ada bicara kebangsaan? Nggak ada kan? Kenapa dia tiba-tiba gitu bicara kebangsaan sekarang ya? Kalau saya ngomong seperti ini, speak up seperti ini. Kenapa tiba-tiba bicara kebangsaan? Jangan gitu dong. Ya. Kalau hal seperti ini dibiarkan, ya Indonesia akan pecah belah. Penyebabnya itu ya monyet-monyet yang mempersekusi rumah ibadah itu. Itu penyebabnya. Mereka lah penyebabnya. Itulah biang masalahnya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa ya saya memecah belah bangsa. Jangan seperti itu. Tiba-tiba bicara kebangsaan kalau saya udah ngomong seperti ini. Ya. Saya ngomong seperti ini karena mungkin nggak menguntungkan bagi mereka, bagi agamanya. Coba kalau saya menguntungkan. Ya, saya mempersekusi rumah ibadah minoritas misalnya. Saya akan didukung mati-matian. Mereka nggak salah, kamu nggak salah, kamu hebat luar biasa, berani. Jangan seperti itu dong. Ya, jadi kadang-kadang ya masalah seperti ini bikin saya nggak percaya dengan agama. Hal-hal seperti ini bikin saya nggak percaya dengan agama, nggak percaya banget. Karena ya seperti ini. Belum lagi bullying di sekolah-sekolah. Kemarin di Riau ada anak kecil, anak SD meninggal. Kenapa? Karena dia beragama minoritas. Gini aja deh, kalau misalnya nih ya orang-orang Padang ya, nggak semuanya tapi ya ada juga teman saya orang Padang yang bagus ya, yang baik. Gini aja deh, kalau kalian ya nggak mau menerima pendirian ibadah di sana ya, atau pembangunan gereja dan sebagainya, bikin negara sendiri aja deh ya, bikin negara sendiri aja, pisah aja gitu. Itu kan yang kalian mau kan? Biar pisah gitu, biar ribut, biar gontok-gontokan, biar pecah belah, bikin negara sendiri aja deh.
bikin negara sendiri gitu. Kalau nggak mau tunduk gitu, nggak mau tunduk dengan yang namanya persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan. Ya, makin hari saya melihat makin hilang rasa kebangsaan orang-orang Indonesia ya. Jadi kita itu dipisahkan oleh suku, kemudian dipisahkan oleh agama, ya udah sukunya beda. Kita itu sebenarnya bukan ya kalau boleh jujur ya, saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini. Kita itu sebenarnya cocoknya liga-liga antar bangsa-bangsa kita sebenarnya. Contoh misalnya, kita ambil contoh misalnya, orang Jawa misalnya, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Jadi Jawa itu bukan suku, tapi bangsa sebenarnya. Sama seperti orang Batak misalnya, ada orang Karo, orang Simalungun, orang Batak Toba. Kamu Batak apa? Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba. Jadi itu kan bangsa sebenarnya, bukan suku. Ya, jadi kita itu sebenarnya liga bangsa-bangsa. Menurut saya itu terlalu dipaksakan sebenarnya. Persatuan Indonesia itu terlalu dipaksakan. Yang mirip-mirip seperti orang yang mau cerai gitu, rumah tangganya sudah ribut, tapi nggak enak sama anak, banyak cicilan. Ya mirip-mirip seperti itu ya. Sebenarnya udah mau cerai, tapi nggak enak sama anak, nggak enak sama keluarga, nanti malu. Ya persatuan di Indonesia itu menurut saya seperti itu kok. Ya nggak percaya, coba. Apakah Anda yang nonton film bangga menjadi negara Indonesia? Enggak kan? Kita bandingkan dengan Amerika misalnya. Amerika itu setiap kita nonton film Amerika pasti ada bendera Amerika. Karena apa? Karena di mana-mana ada bendera Amerika, di mobil, di rumah dan sebagainya. Tidak hanya pada saat hari perayaan, tapi ya kalau kita perhatikan di mana-mana ada bendera Amerika. Kalau di Indonesia yang dikibarkan itu bendera One Piece. Jadi itu artinya kita itu ya secara tidak langsung ya tidak bangga dengan negara kita. Gak bangga. Kita bangga dengan negara kita itu kalau kita punya atau dapat jatah deh ya. Misalnya dapat ya bocoran misalnya atau ya dapat cipratan duit gitu. Itu baru kita bangga. Kalau nggak dapat nggak bangga. Beda dengan orang-orang Amerika ya. Mereka tuh didoktrin dari kecil bahwa Amerika itu adalah bangsa yang besar. Kita harus bersatu gitu. Kenapa orang-orang Amerika mendoktrin seperti itu? Apa alasannya? Ya karena dulu mereka perang saudara. Jadi gini guys ya, kenapa orang-orang Indonesia zaman dulu itu bisa dijajah oleh negara Eropa, Belanda, Portugis, Spanyol, Prancis, Jepang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, saling curiga satu sama lain. Antar suku saling curiga, antar beda agama saling curiga. Ya mirip-mirip seperti zaman sekarang ini, persekusi rumah ibadah orang lain. Kenapa agama Kristen itu sering dipersekusi? Karena mereka takut kristenisasi. Itu alasan yang paling masuk akal. Kalau ada yang mengatakan izin segala macam, itu cuman alasan doang. Ya, itu cuman modus doang. Dalam kurung mereka takut kristenisasi. Nah teman-teman Kristen juga yang nonton video ini ya, kalau misalnya Anda itu bekerja dalam penginjil, ya misionaris dan sebagainya, jangan terlalu menggebur-geburkan gitu ya, menggebur-geburkan bahwa banyak orang yang pindah dari Islam ke Kristen gitu. Ada jutaan ya, ada puluhan juta per tahun yang pindah dari Islam ke Kristen. Padahal datanya nggak seperti itu. Jangan dilebih-lebihkan. Ini yang bikin Muslim takut. Ya, sebenarnya mereka tuh takut dengan Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu dianggap ya lawan yang sepadan, lawan yang hebat, lawan yang diperhitungkan. Kenapa? Karena agama Kristen nomor 1 di dunia. Mereka takut dengan ya perkembangan agama Kristen. Kristenisasi. Ya. Itu yang mereka takuti sebenarnya. Makanya ketika ada ibadah dan sebagainya itu mereka takut nanti saudaranya dimurtadkan, ya, anaknya dimurtadkan, kakeknya dimurtadkan, tukang bakso dimurtadkan, tukang ikan dimurtadkan, ya, tukang bikin konten dimurtadkan. Ya, jadi itu yang mereka takuti sebenarnya secara tidak langsung. Izin itu cuma dalih doang, itu cuma alasan ya. Dalam kurung mereka itu takut ya jadi minoritas. Itu yang mereka takuti.
Ya, padahal pada datanya, pada faktanya ya, mohon maaf ya, walaupun Edis TV viral sekarang-sekarang ini, jumlahnya yang mualaf dan murtad itu seimbang kok, stuck ya. Perkembangan agama Kristen itu stuck. Dan di Eropa itu, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen, Kristen itu cenderung menurun ya. Bertambah karena faktor kelahiran, tapi banyak orang Kristen yang jadi agnostik atau ateis. Ya. Jadi orang Kristen itu sebenarnya sudah berubah dari zaman dulu, zaman sekarang. Dulu agama Kristen itu agama yang dogmatis, sekarang agama yang saintifis ya. Ya, agama yang saintifis. Jadi teman-teman Kristen ya, Anda jangan terlalu mengglorifikasi gitu bahwa banyak yang murtad dan sebagainya. Berdasarkan data dong ya. Datanya mana gitu. Menurut penelitian datanya stuck dari tahun 2023 ya. Jadi jangan terlalu diglorifikasi. Ini akan menimbulkan gesekan-gesekan. Ya, karena orang Indonesia itu malas membaca. Mereka nggak mau membaca data. Ya kalau misalnya ada yang menyebarkan hoax di WA misalnya. Oh nanti akan terjadi kristenisasi. Oh kita nanti akan jadi minoritas. Ya awalnya mereka cuman ibadah doang ya di rumah. Ya nyanyi-nyanyi. Nanti lama-lama bikin gereja. Ini kan yang ditakuti mereka sebenarnya. Ini yang ditakuti mereka. Ya. Aduh, susah emang ngomongnya bagi masyarakat yang punya SDM rendah. Susah banget ya. Masalah agama diributin. Itulah alasannya kenapa Indonesia nggak maju-maju. Masalah agama diributin. Ada monyet-monyet yang intoleran, yang mau persekusi, ya seperti yang ada di Cidahu dan Padang kemarin itu. Gimana mau maju coba antar suku ribut ya. Beda suku ribut, beda agama ribut. Coba bayangkan ya. Bagi teman-teman muslim yang nonton video ini, kalau misalnya di Indonesia itu 100% Islam, apakah tidak akan terjadi keributan? Tetap ada yang namanya keributan, beda aliran. Sunni dan Syiah itu sampai sekarang nggak damai-damai tuh. Ya, kalau orang bertanya ya, kamu Islam apa? Sunni apa Syiah? NU apa Muhammadiyah? Alirannya apa? Ya, Imam Syafi'i atau imam yang lain? Jadi ada banyak ya yang perlu dipertanyakan. Jadi sampai kiamat pun ya, bahkan beda pengajian sekalipun ya, beda pengajian satu, pengajian yang lain itu bisa kotok-kotokan. Jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya nih di Indonesia itu 100% muslim akan menjadi negara maju. Enggak ada. Enggak ada sejarahnya itu. Ya. Pada datanya, pada faktanya, enggak ada satupun negara muslim di dunia ini yang SDM-nya maju. Ya gimana mau maju coba orang ya mempersekusi aja kerjanya ya. Ada 1000 ya rumah ibadah di Indonesia yang dibakar, rumah ibadah minoritas. Apakah ada masjid 1000 dibakar di Indonesia? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi boikot itu mungkin itu rasa frustasi atau mungkin itu jurus terakhir daripada minoritas. Tapi saya tidak nyuruh ya. Jadi mari kita melihat pemikiran mereka gitu. Mari kita melihat dari sudut pandang mereka, teman-teman muslim yang nonton video ini. Mari kita mengerti sudut pandang mereka. Ya, mereka ya melakukan seperti ini karena apa? Karena itu ya mungkin ya yang bikin mereka itu merasa ya biar mereka introspeksi diri ya. Sama seperti anak kecil ya. Kalau misalnya ini sekali 2 kali diperingati nggak bisa. Sampai ketiga kali terus-terusan. Nggak pernah dikasih pelajaran. Ya mungkin sekarang ini mereka ngasih pelajaran. Memberikan hukuman sosial itu pelajaran mungkin. Pelajaran yang paling ya, yang paling sangat masuk akal menurut mereka. Boikot warung Padang, boikot nasi Padang, boikot sate Padang. Saya tidak nyuruh ya, tapi saya melihat di komentar-komentar video saya sebelumnya banyak kok yang seperti itu ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk boikot ya. Tapi kalau misalnya Anda melakukan itu saya juga tidak berhak melarang ya. Tidak berhak melarang. Ya mungkin itu yang bikin mereka bisa berubah kan. Orang Padang akan sadar, oh ternyata nggak boleh ya toleransi terhadap agama lain. Kita tuh nggak bisa terputus dengan pihak lain guys ya. Jadi jangan berpikir ya kita bisa hidup ya tanpa bantuan orang lain. Pasti ada banyak kok yang warung-warung Padang itu di luar
di luar Padang, banyak kok yang merantau. Jadi kalau mereka diboikot, mereka kan nggak tahu apa-apa sebenarnya. Tapi yang jadi permasalahan itu kan, mereka bisa aja ngomong sama keluarganya, "Oh ternyata ada faktor dari kasus intoleransi kemarin." Sehingga ke depannya itu mereka berpikir 10.000 kali gitu atau 1.000 kali, walaupun ya pasti ada ya, sampai seumur hidup juga mungkin pasti ada seperti itu ya, sampai kiamat juga ada seperti itu, tapi jumlahnya mungkin berkurang gitu, nggak separah yang kemarin tuh anak kecil ada yang trauma. Aduh, gila banget emangnya. Agama mayoritas di Konoha itu gila banget. Kalau ya saya pikir-pikir ya kadang-kadang ya, kalau mengharapkan umat agama mayoritas di Konoha ini untuk menjadikan Konoha menjadi negara maju, nggak bakal bisa diharap, nggak bakal bisa sampai kiamat pun. Karena apa? Karena ya mereka ini sebenarnya menolak yang namanya atau mengharamkan yang namanya teknologi. Gimana mau maju coba? Ya, jadi banyak umat mayoritas di Konoha itu yang keracunan agama. Padahal kitab suci itu ya kalau boleh jujur ya, kitab suci agama tertentu di Konoha ya. Itu sebenarnya kitab suci itu kan sebenarnya nggak bisa dikonsumsi sekarang ya. Itu kan terjadi zaman dulu gitu. Ini yang jarang disadari oleh umat mayoritas di Konoha. Kitab suci itu atau ayat-ayat kitab suci itu ada kedaluarsanya. Sama seperti obat-obatan, seperti pil. Kalau kita telan bulat-bulat ya, tidak melihat kedaluarsanya, oh ini sangat tanggal sekian-sekian ya, tahun sekian. Kalau kita konsumsi sekarang bisa keracunan. Makanya banyak, itulah alasannya kenapa di Indonesia itu banyak orang yang semakin mendalami agama, maka dia akan semakin aneh, ya, semakin intoleransi, ya, semakin membenci agama lain. Karena apa? Karena dia mendalami agama. Karena dia mengkonsumsi ayat-ayat yang apa? Yang kontradiktif, yang kadaluarsa dan sebagainya. Jadi moralnya itu ya, acuan moralnya itu akal sehat. Kalau kita merasa bahwa nggak sehat, ini ayat nggak sehat, ya udah jangan diindahkan ya. Tapi bisa saja itu berpeluang kan. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang mempersekusi ibadah yang ada di Padang kemarin itu, saya tidak mengatakan bahwa mereka merujuk dari ayat-ayat tertentu di kitab suci mereka. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi apakah itu ya dipengaruhi gitu? Apakah itu membuka peluang gitu? Sehingga mereka menganggap bahwa ya ketika mereka mempersekusi ibadah orang lain, mereka menganggap bahwa mereka akan masuk surga. Ini sungguh pemikiran Arab jahiliyah. Ya. Jadi sebenarnya kita itu menganut yang namanya agama Arab jahiliyah. Ini namanya Arab jahiliyah. Arab jahiliyah itu menuntut apa? Menuntut seseorang itu untuk bipolar dalam berpikir ya. Sorry, dikotomi ya, atau berpikirnya itu kalau nggak hitam dan putih gitu, sama ya seperti itu ya. Di Arab Saudi juga zaman dulu kan seperti itu, zaman Arab jahiliyah, kalau nggak hitam putih gitu. Itu mungkin ya yang dianut oleh agama mayoritas yang ada di Konoha. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, teman-teman yang nonton video ini, terutama yang beragama mayoritas di Konoha, mari saling mengerti gitu. Jangan cuma kalian aja yang dimengertiin. Bayangkan ada 1.000 rumah ibadah yang dibakar. Tapi apakah ada sebanyak itu masjid yang dibakar di Indonesia? Nggak ada kan? Perang kita kalau ada 1.000 masjid yang dibakar. Perang. Ya, perang saudara kita. Pecah belah kita jadinya. Jadi kalian-kalian itu yang bikin Indonesia pecah belah. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang mengatakan, kamu yang memprovokasi dan sebagainya. Jangan seperti itu. Ya. Kita harus terbiasa melihat dari sudut pandang orang lain gitu. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha. Salam anti intoleransi.